Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa Allah. Alhamdulillah. Baiklah, di pagi yang berbahagia ini dengan suasana yang penuh semangat, kita akan melanjutkan. Tentunya sebelum melanjutkan, terlebih dahulu berdoa akan dimulai. Artinya seorang akan memimpin doa, yang lainnya mengikuti dengan teratur, dengan kompak. Untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan doa dapatlah keberkahan apa yang kita harapkan dalam perjalanan ke depan nantinya. Baiklah, terlebih dahulu akan berpraktik absensi. Apakah untuk kalian semua ada yang teman-teman yang tak hadir? Tidak. Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat. Untuk memastikannya, alangkah baiknya sekarang akan Bapak absen satu persatu. Adib Yahya Dewi, Hadir. Fahrul Razi, Hadir. Furqan, Hadir. Hikmatun Nazila, Hadir. Hairul Razi, Hadir. Helvia Zahra, Hadir. Humaira, Hadir. Muhammad Nur, Muhammad Syakur, Hadir. Mansur, Hadir. Muhammad Akbar, Muhammad Adia, Muhammad Zikri, Muhammad Nazar. Alhamdulillah, berarti hadir semua. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, Bapak akan mengecek tentang kerapiannya. Siapa kira-kira yang belum merapikan? Ini baru Bapak tampari, baru mulai merapikannya. Bagus, pokoknya ada perbaikan. Semua Bapak. Kita di mana saja masalah kerapiannya harus diutamakan. Baiklah, untuk menyemangati, walaupun tadinya nampaknya memang agak-agak gembiranya ada, tapi ini lebih gembira lagi dengan adanya ice breaking. Untuk ice breakingnya ini harus kompak. Harus kompak. Bapak mulai dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Bagaimana perasaannya setelah disbreaking? Tentunya semangatnya bertambah. Baiklah anak-anak semua, untuk menumbuhkan rasa cinta lebih kepada tanah air, kita sebagai generasi penerus tentunya kita menyemangatikannya lewat sebuah lagu nasional.
yaitu Garuda Pancasila. Sekarang kita akan menyanyikannya dengan penuh rasa semangat, dengan penuh rasa cinta. Untuk lebih menyemangati kebersamaan semua murid-murid diharapkan untuk berdiri. Dipersilakan. Coba anak-anak semua, coba perhatikan media yang ada di depan, yaitu bentuknya visual. Coba saksikan benda-benda apa sajakah yang ada di visual tersebut. Ya, betul. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang telah mengidentifikasi beberapa jenis benda-benda tersebut dalam buka sampah. Nah, berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita lanjutkan pada hari ini, sebelumnya kita telah membahas tentang bermacam-macam jenis sampah. Tadi untuk pertemuan kali ini kita akan mengelompokkan sampah-sampah tersebut menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Paling bilang dua apa dengan banyak pernyataan. Tujuan. Ya, tujuan pembelajarannya hari yang berhubungan dengan sampah. Berhubungan dengan sampah. Nah, di antaranya ada kalian mampu. Nah, setelah pembelajaran nantinya kalian mampu memilih sampah organik dan anorganik yang ada di lingkungan dengan tepat, di lingkungan baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah dan lain tempatnya dan sebagainya. Pokoknya di sekitaran tempat keberadaan kita. Kemudian yang kedua, kalian mampu memutuskan cara menanggulangi sampah organik dan anorganik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian mampu merinci cara penanggulangan sampah anorganik dan organik dengan baik. Kemudian yang keempat, kalian mampu mempresentasikan ke depan hasil diskusi LKPD. Nah, lembaga kerja maksudnya. Inilah beberapa tujuan pembelajaran pada hari, yaitu ada 4 tahapan. Materi pembelajarannya, coba perhatikan,
Sampah terbagi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Ini pengelompokannya sudah dikelompokkan. Contohnya sampah organik yang barang-barangnya masih alami. Contoh sampahnya kulit pisang. Pisang dimakan, kulitnya dibuang. Kulitnya itu namanya sampah. Kemudian bungkusan mie, umpamanya mie-nya dimakan, bungkusannya yang dari daun pisang. Apalagi kira-kira yang bentuknya organik? Coba sebutkan. Daun. Ada lagi? Terima kasih kepada Munira yang sudah memberikan satu contoh yang bagus. Daun itu bahannya dari alam. Baiklah, selanjutnya Bapak akan membersihkan waktu menjelaskan yang non organik. Yang non organik, contoh sampahnya seperti botol aqua, plastik, pipet, kertas. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengetahui yang mana yang organik dan non organik. Sudah dapat menyebutkan satu persatu. Nah, yuk, untuk pemahamannya lebih mendalam atau lebih terbuka atau lebih banyak perbandingannya, kita saksikan videonya. Mungkin ini akan lebih menarik dalam pembelajaran hari. Nah, coba saksikan semuanya, pandangannya ke audio yang ada. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada adalah daun, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang lain lagi. Sampah jenis ini bisa tercerai, meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, karena sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi
Sekarang ini, sampah organik dapat diolah menjadi garam untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau gorengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai didiamkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari sumber-sumber tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe selain Baiklah anak-anak, dari tayangan video tadi, di akhir videonya Bapak akan menanyakan kepada kalian kira-kira apa saja yang diulas dalam paparan dalam video tadi. Kira-kira tentang apa saja? Terbuka oleh apa saja yang kalian dengar? Tentang sampah. Nah, apa lagi? Terima kasih tentang sampah. Secara keseluruhan tentang sampah. Ya, apa lagi? Ada sampah organik dan ada sampah non-organik. Terima kasih kepada Munira. Selanjutnya, apa lagi? Dan ada lagi? Tadi ada Bapak menyimak juga dalam video tadi ada kata-katanya seperti kompos mungkin. Apakah kalian tak mendengarnya kompos? Kompos? Ada kompos? Apa itu kompos? Pupuk alami. Jadi dari sisa-sisa sampah yang organik dijadikan menjadi kompos. Baiklah. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi secara pekerjaan kelompok. Bapak akan membagikan seperti biasanya itu 3 kelompok. Terserah kelompok. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan. Sekarang untuk menambahkan semangat, coba tepuk semangat. Kita akan melanjutkannya. Bapak akan membagikan beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok seperti biasanya. Ini kelompok, namanya kelompok tentang bunga. Nah, kelompok apa ini kira-kira? Mawar. Ini bunga apa? Melati. Ini anggrek. Mawar, melati, anggrek. Semuanya kelompoknya berada nama. Kerjaan kelompok belum kan? Ini akan Bapak bagikan
antara kelompok-kelompok tugasnya agak beda-beda. Nantinya ada yang tugasnya di luar untuk mengamati tentang pembelajaran yang sudah kita paparkan tadi, baik yang Bapak jelaskan maupun dari media yang ada di depan. Jadi untuk kelompok mawar, ini tugasnya ya, ada. Kemudian kelompok melati, ini tugasnya coba diperhatikan dengan seksama antara gambar-gambar tersebut. Kemudian di kelompok yang ketiga, anggrek, ini tugasnya. Jadi untuk kelompok yang pertama coba yang mawar ya, yang mawar nanti kegiatannya di luar. Untuk mengamati sampah-sampah, memilah-milah mana yang organik dan mana yang organik. Coba perhatiannya ke depan dulu. Ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk kelompok 2, gambar sampah tersebut dikelompokkan. Mana kelompoknya yang sesuai dengan gambar tersebut, maka dicari garis yang sesuai. Dan dipahami kelompok kedua. Langkah-langkahnya. Kemudian, kelompok yang ketiga, anggrek, tugasnya adalah untuk menyimpulkan. Menyimpulkan dari permasalahan ya Edo dan adiknya. Jadi khusus untuk kelompok 3, coba dibaca, diperhatikan gambar, kemudian dengan seksama, kemudian di penjelasannya dengan tulisannya dibaca kembali apa yang dilakukan oleh kedua kakak beradik tersebut. Coba dianalisa, diperiksa mana sampah-sampah yang anorganik dan mana sampah-sampah yang organik. Dah paham ya, nak? Baik. Selanjutnya, karena untuk kelompok mawar, kegiatannya langsung berhubungan dengan lingkungan. Jadi sama-sama kita akan melakukannya di luar ruangan kelas. Untuk kelompok khususnya kelompok 1 mawar, dipersilakan untuk keluar secara bersama-sama beserta Bapak juga mendampingi kalian. Ada apa tu bukan? Ada. Betul mantap. Ada apa Buku je. Buku jalan yang bertiga tu. Bukunya ni. Ni obeng. Yang hitam tu ini lagi. Yang itu aja bisa ada stikernya. Ada lagi. Ada. Di bawah meja. Di apa nama tempat? Di bawah meja. Apa kamu menemukan tempat di sana? Nama tempat yang saya jelas di teras depan kelas ada. Boleh.
taman dan pot bunga ada. Enggak ya. Daun bunga kan? Daun Di kamar mandi. mandi gerhana. Iya, betul mah. Nah. Wastafel. Tanya. Tapelnya lu jadi parah jalan kirangnya. Tidak ada. Tidak ada kan? Di kantin belum. Nah, Enggak. nah, di kantin ya boleh ada boleh enggak. Tidak ada. Sifat-sifat yang Yes. Oh, Iya. oke. Mungkin dah bisa masuk. Udah mau. Tadi tak nak naik dia. Pak. Apa? Coba dari pasangannya mana yang termasuk sampah organik. Kemudian begitu juga dengan pasangan sampah yang mana yang dikelompokkan di dalam anorganik.
Jadi untuk memilah-milahkannya menganalisa sampah-sampah yang anorganik dan sampah-sampah yang organik. Nah, sampah-sampah tersebut berdua, yaitu yang anorganik dan organik. Yang organik artinya sampah-sampah yang dapat dipengaruhi, dan yang anorganik sampah-sampah yang tidak dapat dipengaruhi. Artinya harus ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, coba kalian analisis sampah-sampah yang ada di cerita tersebut. Yang harus dianalisis adalah untuk kira-kira seandainya di sampah. Jadi untuk memilah-milahkannya menganalisa sampah-sampah yang anorganik dan sampah-sampah yang organik. Nah, sampah-sampah tersebut berdua, yaitu yang anorganik dan organik. Yang organik artinya sampah-sampah yang dapat dipengaruhi, dan yang anorganik sampah-sampah yang tidak dapat dipengaruhi. Artinya harus ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, coba kalian analisis sampah-sampah yang ada di cerita tersebut. Yang harus dianalisis adalah untuk kira-kira seandainya sampah kita buang. Lihat ya. Dari kami, tidak kan? Ini kan dua belum? Kegiatan cara mengerjakan cara berkelompok. Langkah selanjutnya adalah tugas tiap kelompok nantinya akan presentasikannya ke depan kelas. Nah, boleh mewakili dari kelompok atau semua anggota kelompoknya maju. Terserah. Semua anggota kelompok akan maju di depan. Ya, boleh juga. Selanjutnya coba maju kelompok yang pertama. Maju untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian praktekkan. Coba geser sedikit. Nah, ya. Coba presentasikan hasil dari kerjaan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil tugas kami di lingkungan sekolah. Nama tempat. Di bawah meja tidak ada sampah. Di lantai kelas tidak ada sampah. Di teras depan kelas ada sampah plastik termasuk anorganik. Di lapangan ada sampah plastik dan daun. Plastik termasuk sampah anorganik dan daun termasuk sampah organik. Coba disimak alanya. Di kamar mandi tidak ada, di wastafel tidak ada, di kantin tidak ada. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Mawar yang sudah mempresentasikan hasil prakteknya. Selanjutnya mungkin dari kelompok yang lain ada sedikit tanggapan.
jawaban atau saran? Bang, tanggapannya? Hebat, tanggapan? Hasil kerja kelompoknya sangat bagus. Sangat bagus. Terima kasih pada kelompok 2 yang memuji hasil karya dari kelompok pertama. Selanjutnya dari kelompok 3. Penjelasannya sangat benar dan enak didengar. Penjelasannya sangat jelas dan enak didengar. Terima kasih kepada kelompok 3. Dipersilakan, terima kasih kepada kelompok 3 untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Barisnya saya coba dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki ingin mempresentasikan mengidentifikasi jenis-jenis sampah melalui gambar. 1. Daging termasuk sampah organik. 2. Botol kaleng termasuk sampah organik. 3. Apel termasuk sampah organik. 4. Kertas termasuk sampah anorganik. 5. Botol termasuk sampah anorganik. 6. Timun termasuk sampah anorganik. 7. Botol minyak termasuk sampah organik. 8. Botol dan kertas termasuk sampah anorganik. Ya, terima kasih kepada kelompok. Kelompok yang lainnya boleh menanggapi tentang hasil kerja mengidentifikasi sampah-sampah yaitu dalam kelompok organik dan anorganik. Menurut kelompok 1, kelompok bawah. Coba. Hasil kerja kelompok mereka sangat bagus dan sangat kompak. Sangat bagus dan sangat kompak. Terima kasih kepada kelompok 1 yang memberikan pujian. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 3. Siapa kira-kira? Coba. Semangat. Ya, coba berikan tanggapan atau saran, apa saja boleh. Penjelasannya sangat bagus. Sangat bagus. Apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 3 yaitu mengidentifikasikan sampah-sampah anorganik dan sampah-sampah organik. Semuanya sudah ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan tempat masing-masing. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Mempresentasikan hasil kerja kelompok.
yaitu seperti buah apel, daun, bunga, dan batang sayuran. Dalam kelompok yang organik seperti botol plastik, karet, cat, atau plastik. Hanya ini yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga halnya pada kelompok 3, kelompok 1 dan 2. Kita memberi tanggapan, saran atau apa saja pada kelompok 3 yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 1, coba. Si kerja kelompok mereka sangat kompak dan menarik. Sangat kompak dan menarik. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Hasil kerja kelompok mereka sangat kompak dan bagus. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mendapat ujian atau plus dari kelompok 1 dan kelompok 4. Jadi kalian mengerjakannya dengan secara kompak. Tentunya dengan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama akan menghasilkan yang lebih baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempersiapkan hasil karyanya. Dipersilakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik stop pembelajaran sosial emosional. Coba perhatikan sama-sama. Depan tulis ada audio visualnya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Perhatikan gambarnya yang ada di video. Posisi yang nyaman saat duduk ataupun berdiri. Meniru apa yang dilakukan yang ada pada video tersebut. Duduklah dengan posisi tegak, Semuanya tidak bisa bertukuk, kamu tetap rileks. Rilekskan, letakkan kedua telapak tangan pada paha, lemaskan dari diri. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. telapak kakinya saling menyelam. Rasakan lantai Anda berpijak. Kakinya Rasakan tempat duduk jangan Anda. saya kakinya. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Pandangan tetap lurus. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Napas dengan hidup. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan. Lakukan sebanyak 2 kali. Apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda? Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha,
lutut, dan betis, Relax, nggak ada kegiatan. hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, Relax, nggak ada kegiatan. hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks, pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Anda semua bagaimana rasanya setelah melakukan teknik stop pembelajaran sosial emosional? Apa yang didapatkan secara langsung? Ya, coba. Boleh sebutkan, coba rasanya. Nyaman dan rileks tanpa beban. Bagus, tepuk tangan. Lagi. Nah, coba. Setelah melakukan teknik stop pembelajaran sosial emosional, apa yang didapatkan? Apa yang dirasakan? Nyaman dan nyaman dan rasanya lebih tenang. Terima kasih kepada anak didik semuanya, pada murid. Selanjutnya sekarang Bapak akan mengevaluasi pembelajaran adik dengan membagikan soal dikerjakan secara individu, tidak dikerjakan secara kelompok. Bapak akan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran pada pagi yang berbahagia ini, tingkat keberhasilannya atau tingkat kemampuan kalian dalam memahaminya. Di soalnya dibaca dengan teliti.
Coba dipahami dari bacaan tersebut ya. Sebelum dijawab, dipahami betul. Masing-masing kerjaan lo ada kelompok kan? Evaluasinya dalam jempol ya. Belum dong. Evaluasinya dalam jempol ya. Belum dong. Jangan bersih lagi ya. Jangan berarti kemudian. Ini kerjanya ambil
Sudah siap ya? Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Jadi selanjutnya sebelum pembelajaran berakhir, apa yang telah kita pelajari tadinya, kira-kira refleksi apa saja yang bisa disampaikan pada akhir pembelajaran di hari yang berbahagia. Di pokok pembelajaran yaitu yang berhubungan dengan organik dan anorganik, itu pemilahan sampah yang organik dan anorganik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang belajar dengan Pak Adi karena saya lebih paham tentang sampah organik dan anorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 atau mewakili. Selanjutnya siapa lagi yang kira-kira yang ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar hari ini tentang sampah organik, yaitu sampah yang bisa diuraikan dan bisa diolah lagi. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan, contohnya plastik, botol aqua. Saya akan senang belajar dengan Pak Adi. Pak Adi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas refleksinya tentang pembelajaran hari. Mungkin dengan sub atau pokok bahasan ini hari akan menambah pengetahuan kalian tentang sampah. Sampah dapat terpilahkan dalam dua kelompok, yaitu organik dan anorganik. Selanjutnya kita akhiri dengan sebuah lagu. Coba sama-sama nanti yang kira-kira bisa menyanyi, kita akan ikut menyanyi lagu tersebut. Semuanya boleh berdiri.
Terima kasih kepada anak-anak yang telah belajar kurang lebih 2 jam pembelajaran. Mungkin ke depan nanti kita akan melanjutkan dengan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengulangan. Mungkin ini apa informasikan. Mungkin di rumah nanti bisa dipelajari sedikit yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengulangan. Sekali lagi terima kasih. Sekarang sebelum kita berakhir di ruang ini, seperti biasa sebelum pulang kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Maju barisan ini keluar semuanya